Pelajaran yang keempat, subtema 4, tema 3, ada dua lagu. Yang pertama berjudul Embun Pagi ciptaan Pak Rat. Yang kedua berjudul Embun ciptaan Pak Daljono. Riang cemerlang, embun pagi hari, tersenyum ria, hati gembira, burung berkicau, trilili-lili. Riang cemerlang, embun pagi hari, di sinar surya, riang gembira, murai berkicau, trilili-lili. Gemerlapan menghias dini hari, berkilauan kena sinar matahari, seperti air sejuk berlinang, intan berjiwa di pagi tenang. Pahami syair lagu di atas, jawablah pertanyaan berikut. Kita akan menjawab bersama-sama. Yang pertama, apa tema dari kedua lagu tersebut? Nah, tema dari kedua lagu tersebut adalah tentang embun. Yang kedua, tuliskan gambaran embun menurut lagu di atas. Gambaran embun menurut lagu di atas yaitu embun membuat pagi menjadi lebih indah. Yang ketiga, kapan terjadinya embun? Embun terjadi di malam hari yang cerah menuju pagi hari. Yang keempat, menurut kedua lagu tersebut, apa manfaat embun? Ya, manfaatnya embun ialah bahwa embun memperindah suasana pagi hari. Yang kelima, perubahan wujud apakah yang terjadi selama pengembunan? Ya, perubahan wujud yang terjadi selama pengembunan yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair atau mengembun. Ayo mencoba lengkapi tabel di bawah ini. Isilah dengan kata yang hanya ada di lagu Embun Pagi berwarna orange, yang berwarna kuning isilah dengan kata yang ada di kedua lagu, dan hijau isilah dengan kata yang hanya ada di lagu Embun. Kita isi bersama-sama. Yang pertama, embun pagi, embun. Ya, embun pagi ada kata riang, sedang pagi ada di dua lagu ya, embun pagi dan embun. Kemudian gemerlapan ada di lagu embun, sedangkan yang lainnya cemerlang, tersenyum, burung surya ria hanya ada di lagu embun pagi, dan menghias berkilauan matahari tenang hanya ada di lagu embun. Kemudian hari sinar embun dan pagi ada di kedua lagu tersebut. Gunakan kamus, carilah arti kata berikut ini. Kita jawab bersama-sama. Yang pertama, surya adalah matahari. Yang kedua, dini adalah pagi sekali. Kemudian yang ketiga, percik artinya titik-titik air yang berhamburan. Kemudian yang keempat, linang artinya meleleh atau tentang air mata. Yang kelima, intan adalah atau artinya batu permata yang berkilauan. Kemudian yang keenam, cemerlang adalah bercahaya atau bersinar sangat terang. Yang ketujuh, ria artinya gembira atau sukacita. Yang kedelapan, riang adalah ya suka hati atau girang sekali. Kemudian yang kesembilan, kilau. Kilau adalah cahaya gemerlap. Dan yang ke-10, sejuk adalah berasa atau terasa dingin. Ayo menulis. Embun juga merupakan peristiwa perubahan wujud di alam. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu, uap air berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air wujud cair. Perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Amatilah peristiwa mengembun di pagi hari. Tuliskan
pengamatanmu di bawah ini. Perhatikan penulisan huruf besar, tanda titik, dan koma dengan tepat. Nah, ini kita jawab bersama-sama. Salah satu contoh ya, sudah mengamati. Ampun, yaitu di pagi hari yang cerah udara terasa sejuk. Pada dedaunan terlihat basah. Ternyata itu adalah uap air atau embun. Embun pada dedaunan yang disinari matahari membuat suasana pagi hari menjadi lebih indah. Kita lanjutkan, ayo berdiskusi. Setiap pukul 6 pagi, kala embun masih membasahi dedaunan, Bapak penjaga SD Nusantara sudah sampai di sekolah. SD Nusantara adalah tempat di mana Siti dan teman-teman belajar. Tugas penjaga sekolah adalah menjaga kebersihan sekolah, seperti membersihkan halaman sekolah, agar halaman bersih dan siap digunakan siswa untuk belajar. Apakah menjaga kebersihan hanya tugas penjaga sekolah? Tentu saja tidak. Semua warga sekolah bertanggung jawab terhadap kebersihan. Semua warga sekolah harus bersatu menjaga kebersihan. Diskusikan bersama kelompokmu. Tuliskan contoh sikap bersatu yang diterapkan di sekolah. Nah, ini kita jawab bersama-sama. Contoh kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di sekolah. Yang pertama, bersama-sama warga sekolah menjaga kebersihan. Yang kedua, melaksanakan tugas piket bersama-sama. Yang ketiga, belajar secara berkelompok. Dan yang keempat, bekerja sama membantu teman yang kesulitan. Kemudian yang kelima, melakukan kegiatan berdoa bersama-sama ya. Nah, itu adalah contoh kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan ya di sekolah. Selanjutnya, ayo mencoba. Apakah di daerahmu masih ada lapangan rumput? Pernahkah kamu bermain bola di pagi hari di lapangan tersebut? Apakah kamu merasakan butiran embun pagi di rerumputan itu? Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mempelajari teknik menggiring bola. Sekarang, praktikkan teknik tersebut. Kamu mempraktikkan sebelum bermain bola. Mulailah dengan melakukan permainan ikuti saya. Carilah teman sebagai pasangan. Yang kedua, secara bergantian kamu dan temanmu menggiring bola. Jika giliranmu menggiring bola, temanmu berlari mengikuti. Begitu juga sebaliknya. Kegiatan dimulai setelah ada perintah dari guru. Lakukanlah secara bergantian. Nah, ini bisa dipraktekkan di rumah ya. Dengan keluarga di rumah. Setelah melakukan permainan, berlatihlah menggiring dan menendang bola. Sekarang kamu akan berlatih dengan menggunakan penghalang. Kamu harus membawa bolamu melewati penghalang yang ada. Nah, contohnya seperti ini. Lanjutkan ke pembelajaran yang kelima. Ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Nah, ini gambarannya ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ayo berdiskusi. Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut disyukuri. Urutkan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan di atas. Diskusikan bersama kelompokmu. Berilah nomor pada kotak yang telah disediakan. Nah, kita jawab bersama-sama. Yang pertama, nomor 1 itu air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Yang kedua, uap air yang berubah menjadi awan ya. Uap air akan berubah menjadi awan. Yang kedua, yang ketiga terjadi proses pengembunan
di mana uap air berubah jadi titik-titik air. Dan yang keempat, butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Dan yang kelima, air hujan yang jatuh ke bumi akan berkumpul dan kembali menguap, ya. Berkumpul menjadi air, kembali menguap lagi, ya. Ayo berlatih. Selesaikan soal-soal berikut ini ya, yang berkaitan dengan waktu. Kita jawab bersama-sama. Yang pertama, 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul, berarti tinggal kita jumlah ya. 08.00 ditambah dengan 2 jam. Ya, 8-nya itu ditambah dengan 2 karena 8-nya posisinya sebagai jam ya, anak-anak. Berarti tinggal 8 ditambah 2 atau 2 jam setelah jam 8, berarti jam berapa? 8 tambah 1, 9, tambah 1 lagi, 10 ya. Berarti pukul 10.00 ya. 08.00 ditambah 2 itu sama dengan 10.00 ya. Yang ke B, yang kedua, 4 jam sebelum, nah ini sebelum ya, sebelum pukul 06.20. Karena sebelum itu artinya dikurangi ya. 06.20 dikurangi 4. Ingat, posisinya yang dikurangi adalah 6-nya ya. Karena 6-nya sebagai posisi jam, sedangkan 20 posisinya menit. Nah, di situ yang diketahui jam, 4 jam, berarti kita kurangi 4. 06.20 dikurangi 04.00. Langsung aja 20 dikurangi 00 itu 20. 06 dikurangi 04 artinya 2. Jadi pukul 02.20. Kemudian yang C, 45 menit setelah pukul 04.15 adalah pukul, nah kalau seperti ini setelah itu berarti ditambah ya. Yang ditambah apanya? Yang jam apa yang menit? Tentu yang menit. Kenapa? Karena yang pertama diketahui 45 menit. Nah, itu berarti kita jumlahkan yang menitnya. 15 ditambah 45. 5 ditambah 5 0. Nyimen 1 ya. 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan 60. Nah, 60 itu sudah menjadi 1 jam ya. Kalau 60 harus diubah jadi 1 jam, ditambahkan yang berikutnya. Jadi 1 tambah 4 menjadi 5 jam ya. 05.00. Selanjutnya yang keempat atau yang D, 3 jam setelah pukul 1.20 adalah pukul, nah ini jam, berarti yang kita jumlahkan yang depan ya, 01-nya itu ya. Di 01.20 ditambah 3 atau dirubah menjadi 03.00. Jadi 20 ditambah 00 hasilnya 20 ya. Kemudian 1 ditambah 3 hasilnya 4. Jadi pukul 04.20. Nah, kita tulis sebelahnya. Kemudian yang E, 1 jam sebelum. Nah, ingat, sebelum itu artinya berarti dikurangi. Jadi 1 jam sebelum pukul 09.10 adalah pukul, berarti kita tulis 09 di orek-orekan ya. Kita tulis 09.10 dikurangi 01.00. Nah, posisinya satunya itu sebagai jam ya. Jadi 10 kurangi 00 itu 10. 9 dikurangi 1 sama dengan 8 ya. Jadi jawabannya adalah pukul 08.10. Kemudian yang F, 50 menit setelah pukul 10.40 adalah pukul, nah setelah itu apa berarti? Ditambah. Berarti yang ditambah apanya? Karena yang diminta itu menit, berarti tinggal ditambahkan menitnya ya. Yang 40 itu ya. Boleh menggunakan cara seperti yang di atas tadi ya, 10.40
kemudian 11.00 dan 11.30 ditambah dibagi 2 ya, 11.30. Boleh langsung dijumlahkan seperti kemarin. Ketika musim hujan, hampir setiap hari hujan turun. Perhatikan waktu hujan turun dan berhenti. Amati selama 3 hari. Itulah lama waktu hujan setiap harinya. Nah, ini contohnya saja. Awal hujan turun itu pukul 5.30, hujan berhenti pukul 06.45. Berarti lama hujan turunnya, nah tinggal dikurangi 06.45 dikurangi 05.30. Caranya seperti yang pertemuan pembelajaran yang kedua itu ya. Kita kurangi 45 dikurangi 30, 5 dikurangi 0 sama dengan 5, 4 kurangi 3 sama dengan 1, jadi 15 ya. Kemudian 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 01.15 atau 1 jam 15 menit. Karena lama hujan turun waktunya, berarti kita jelaskan lebih jelas lagi, tulisnya 1 jam 15 menit gitu ya. Yang kedua, awal hujan turun 08.15, berhenti 09.55, berarti kita kurangi 09.55 dikurangi 08.15, 5 dikurangi 5, 0, 5 kurangi 1, 4, jadi 40, 9 dikurangi 8 sama dengan 1 ya. Jadi hasilnya lama hujan 01.40 menit atau 1 jam 40 menit ya. Yang ketiga, pukul 12.16 sampai hujan berhenti itu pukul 14.25. Ya, kita kurangi seperti tadi ya. 14.25 dikurangi 12.16. Nah, ini 5 dikurangi 6 susah, harus pinjam 1, jadi 15 dikurangi 6 9, 1 dikurangi 1 0 ya. Kemudian 14 kurangi 12 2. Jadi lama hujannya 2 jam 9 menit. Kemudian yang keempat, yang terakhir, pukul 16 hujannya, kemudian berhentinya pukul 18.25. Nah, kalau seperti ini sama caranya, kita kurangkan seperti di pertemuan yang ketiga ya. 18.25 dikurangi 16.00, 25 dikurangi 00, langsung aja ya, 25. Kemudian 18 dikurangi 16, jadi 8 kurangi 6 berapa? 2 ya, jadi 02.25 atau 2 jam 25 menit. Materi selanjutnya, ayo mengamati. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Ya. Kamu berada di dekat Udin saat itu. Apa yang akan kamu lakukan? Tuliskan pendapatmu. Nah, tentu apa ya? Kita tolong ya. Nah, misalnya pendapatku yaitu aku akan membantu Udin berdiri dan membawakan buku-bukunya. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang ke-6. Ayo berlatih. Kamu telah belajar berbagai perubahan wujud di sekitarmu. Perubahan wujud dialami dalam kehidupan sehari-hari. Alam dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda merupakan contoh buktinya. Jenis perubahan wujud ya. Yang sudah kalian pelajari ada membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal ya. Dari padat ke cair namanya mencair, dari cair ke padat namanya membeku ya. Dari cair ke gas namanya menguap, dari gas ke cair namanya mengembun. Dari padat ke gas namanya menyublim, dari gas menjadi padat namanya mengkristal ya.
Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Mari rangkum pengetahuanmu tentang perubahan wujud di sekitarmu. Yang pertama, bertani garam. Jenis perubahan wujudnya namanya menguap. Nah, air laut menguap, yang tersisa butir garam. Kemudian ada membuat es krim. Nah, kira-kira jenis perubahan wujud apa yang terjadi ketika membuat es krim? Iya, tentu saja apa? Membeku. Es krim yang sebelumnya cair menjadi beku atau membeku. Kemudian ada embun pagi. Nah, tentu tahu ya, anak-anak, tadi sudah kita bahas di pembelajaran yang keempat, yaitu apa? Jenis perubahan wujudnya? Iya, mengembun. Uap air berubah menjadi titik-titik air. Kemudian membuat gulali. Nah, membuat gulali kira-kira perubahan wujud apa yang terjadi? Ya, seperti yang kalian sudah pelajari di pembelajaran yang ketiga, yaitu sama, yaitu membeku. Adonan gulali menjadi padat setelah didinginkan, ya. Kemudian ada terjadinya hujan. Nah, ketika terjadi hujan itu perubahan wujud yang sangat mencolok itu apa? Yang paling mempengaruhi, ya tentu apa? Menguap, ya, airnya, air laut, ya, air di permukaan bumi menguap. Ya, air di permukaan bumi menguap akibat dari panas matahari. Buatlah kalimat dengan kata berikut. Nah, ada 5 kata, kita buat 5 kalimat. Yang pertama, menguap, air laut akan menguap jika terkena panas matahari. Kemudian yang kedua, wujud. Kalimatnya, contoh kalimatnya, ya, air adalah wujud benda cair. Yang ketiga, menyublim. Contoh kalimatnya, Kamper dapat habis karena mengalami peristiwa menyublim. Yang keempat, membeku. Contoh kalimatnya, berubahnya air menjadi es batu disebut peristiwa membeku. Yang kelima, padat. Benda padat bentuknya tetap walau dipindahkan tempatnya. Yang keenam, mencair. Lilin yang dibakar akan mencair. Yang ketujuh, gas. Contoh kalimatnya, kita bernapas dengan menghirup gas oksigen. Yang kedelapan, cair. Contoh kalimatnya, bentuk benda cair mengikuti wadahnya. Yang kesembilan, mengembun. Contoh kalimatnya, perubahan wujud gas menjadi cair disebut mengembun. Yang ke-10, proses. Contoh kalimatnya, dalam pembuatan gulali terjadi proses perubahan wujud benda. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ayo berlatih. Perubahan wujud di alam terjadi setiap saat. Perubahan wujud dapat ditemui saat beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Susunlah aktivitasmu sehari-hari, mulai dari bangun tidur di pagi hingga kembali tidur di malam hari. Perlihatkan jadwalmu kepada gurumu atau temanmu, ya. Apakah kalian mempunyai kegiatan yang sama? Nah, ini Pak Guru memberikan contoh cara membuatnya di tabel, ya, ditulis di tabel. Yang pertama, kolom yang pertama waktu, kolom yang kedua jenis kegiatan, dan kolom yang ketiga lama kegiatan. Nah, ini contoh kegiatannya dari pagi, ya. Pukul 5 pagi bangun tidur. Kemudian pukul 5 sampai 5.30 mandi. Kira-kira itu lama kegiatannya berapa, anak-anak? Dari pukul 5 sampai 5.30. Ya, 5.30 dikurangi 5.00, ya, hasilnya apa? 30, ya. 30 kurangi 00 sama dengan 30. 5 dikurangi 5, 0, ya. Ya, bisa ditulis, ya. Boleh ditulis, boleh tidak. Itu artinya 30. 0.30 artinya 30 menit. Nah, kemudian yang ketiga, pukul 5.30 sampai pukul 6 sarapan. Nah, dari 05.30 sampai 06.00 itu berarti berapa menit? Nah, kita bisa hitung dengan cara dikurangi, ya. Jam 6 pagi dikurangi jam 5.30. Di 00 dikurangi 30, pinjam 1. Pinjam 1 di jam itu artinya 60 menit, ya. Di 60 dikurangi 30, ya, bukan 10, ya.
Awas, ingat 60. Pinjam 1 itu artinya 60. 60 kurang 30 sama dengan berapa? Iya, 60 kurang 30 sama dengan 30 ya. Kita tulis 30. Agak batuk di sini ya. Kemudian 05 dikurangi 05 itu artinya 0 ya. Jadi sama kayak tadi ya. 00.30 artinya 30 menit. Dan seterusnya seperti itu contohnya ya. Anak-anak bisa belajar di rumah atau berlatih sendiri di rumah, disesuaikan dengan kegiatan anak-anak sendiri ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ayo mengamati. Siti tinggal di desa. Masyarakat desa, tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Ya. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda, agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk juga membantu. Bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalmu? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggalmu menunjukkan sikap saling bersatu? Nah, berilah tanda centang keadaan yang menunjukkan sikap saling bersatu. Nah, kita jawab bersama-sama. Yang pertama, rukun dengan tetangga. Pendapatku, ya, termasuk sikap bersatu ya. Yang kedua, saling menyapa jika bertemu dengan tetangga. Tentu itu juga sikap bersatu. Yang ketiga, menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Termasuk sikap bersatu. Menggunakan barang tetangga tanpa izin. Oh, itu bukan sikap bersatu, kita silang ya. Kemudian menjenguk tetangga yang sedang sakit. Tentu itu sikap bersatu ya di lingkungan. Kemudian bermain bersama tetangga supaya di sekitar rumah. Iya, tentu sikap bersatu. Bergotong royong membersihkan lingkungan. Iya, tentu juga contoh sikap bersatu. Membunyikan musik yang disukai dengan volume keras. Oh, itu bukan ya, kita silang. Kemudian memberi pertolongan kepada tetangga yang akrab saja. Apakah yang akrab saja yang perlu ditolong? Tentu tidak ya. Kemudian berbagi makanan dengan tetangga. Iya, itu tentu sikap bersatu ya. Kita lanjutkan. Ayo bercerita. Nah, ceritakanlah lingkungan di sekitar rumahmu. Ceritakan pengalamanmu menolong tetanggamu yang membutuhkan bantuan. Tuliskan pada tempat yang tersedia. Nah, ini Pak Guru berikan contohnya, ceritanya ya. Warga lingkungan di sekitar rumahku saling tolong menolong. Saat ada tetangga yang terkena musibah, kami mengumpulkan barang-barang yang bisa digunakan untuk membantu tetangga tersebut. Aku pun juga ikut untuk membantunya. Nah, anak-anak bisa menuliskan ceritanya sendiri sesuai dengan kreativitas masing-masing ya.